Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberi kita kesempatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, langsung saja di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan. Nah, di sini topiknya yaitu pemerintah dan proses kebijakan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu Artiza Putri Anugrah Nirwana, saya sendiri. Kemudian Yuni Agusrianti, Irawati, Ridayanti, Sucitra Arifin, Fitria Amelia, dan Siti Salwa Syifa. Nah, di sini pada topik pemerintah dan proses kebijakan terdapat 10 poin. Poin pembahasan yang pertama yaitu penggolongan sistem pemerintahan, yang kedua sistem federal versus sistem unitarian, yang ketiga hubungan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, kemudian yang keempat partai politik, yang kelima peran badan legislatif, yang keenam pengaruh badan eksekutif, kesembilan kedudukan Menteri Kesehatan, kemudian peran kepala negara, kemudian kontribusi birokras, kemudian hubungan dengan departemen lain, dan nasihat profesional versus nasihat dari sumber-sumber lain. Nah, tidak lupa pula dengan integritas keislaman. Baik, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Langsung saja saya akan membawakan materi pertama kami. Langsung saja yaitu penggolongan sistem dua ciri sistem pemerintahan yang paling berdampak pada kemampuan untuk membuat dan menerapkan kebijakan adalah otonomi dan kapasitas dari Howlett dan Rames tahun 2003. Otonomi berarti badan pemerintah untuk tidak tertangkap oleh kelompok-kelompok yang sendiri dan untuk bertindak secara adil sebagai penengah konflik. Sedangkan kapasitas mengacu pada kemampuan sistem pemerintah untuk membuat dan menerapkan kebijakan. Kapasitas tumbuh kemudian sumber daya dan pertalian dengan mekanisme pemerintahan adalah merupakan hal yang penting bagi pemerintah untuk mampu membayar pegawai-pegawai negerinya tepat pada waktunya dan terus mengawasi korupsi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, sistem federal versus sistem unitarian. Semua pemerintahan berjalan pada berbagai tingkatan antara nasional dan lokal. Ada perbedaan yang penting dan mendasar antara sistem unitarian dan sistem federal yang bisa diabaikan ketika yang dipikirkan adalah perubahan kebijakan dalam sistem kesehatan. Pada sistem unitarian, terdapat rantai komando yang jelas yang membutuhkan tingkatan-tingkatan pemerintahan yang berbeda. Sedemikian rupa, sehingga pemerintahan di tingkat yang lebih rendah benar-benar berada di bawah tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Dalam sistem federal, paling tidak ada dua tingkatan pemerintah yang terpisah dalam negara yang saling berbagi wewenang. Dengan kata lain, pemerintah dalam tingkatan subnasional tidak berada di bawah pemerintah tingkat nasional, melainkan menikmati tingkat kebebasan yang tinggi atas hal-hal yang termasuk dalam wilayah hukumnya.
Baik, pemateri selanjutnya saya serahkan ke pemateri. Selanjutnya, ada hubungan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif adalah badan yang mewakili rakyat, menetapkan undang-undang yang mengatur rakyat, dan mengawasi badan eksekutif, yang merupakan pimpinan negara, yaitu presiden atau perdana menteri dan menteri-menteri lain. Badan yudikatif terutama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah yang berkuasa bertindak sesuai undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif dan bertindak sebagai hakim untuk memutuskan perselisihan-perselisihan yang tidak terelakkan yang terjadi akibat penginterpretasian pelaksanaan undang-undang. Perbedaan-perbedaan ini sangat berdampak pada cara pengembangan kebijakan. Dalam sistem presidensial, badan eksekutif atau presiden dan rekan-rekan seniornya dapat mengusulkan sebuah kebijakan, namun dibutuhkan persetujuan dari badan legislatif yang mayoritas anggotanya mungkin tidak berasal dari partai politik yang sama untuk membuat kebijakan tersebut menjadi undang-undang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu partai politik. Partai politik menempatkan diri di antara aktor-aktor kemasyarakatan yang lebih luas seperti kelompok-kelompok penekan atau kepentingan tertentu dan lembaga-lembaga kepemerintahan di mana anggota-anggota badan eksekutif dan legislatif sering berpindah dari satu partai politik besar ke partai politik besar lain. Partai menghasilkan manifesto dan dokumen-dokumen kebijakan yang akan mereka kampanyekan dalam pemilihan umum. Bukti-bukti menunjukkan bahwa partai politik tidak terlalu memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan. Kontribusi terbesar mereka ada di awal-awal tahapan mengidentifikasikan kebijakan. Namun, mereka memiliki pengaruh langsung yang lebih besar dalam mempengaruhi keanggotaan lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif, dan kadang-kadang yudikatif. Dalam sistem partai tunggal, partai politik merumuskan semua kebijakan sementara pemerintah bertugas untuk menemukan cara terbaik guna menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Selanjutnya yaitu peran badan legislatif. Di negara yang sangat besar, konstitusinya menyatakan bahwa keputusan badan legislatif merupakan ungkapan keinginan rakyat atau kedaulatan rakyat, dan bahwa badan legislatif merupakan badan pengambilan keputusan yang tertinggi. Sebagian besar badan legislatif memiliki 3 fungsi formal. Yang pertama, untuk mewakili rakyat. Yang kedua, untuk menetapkan undang-undang. Dan yang ketiga, untuk mengawasi bagian eksklusif atau Perdana Menteri atau Presiden dan para menteri. Materi selanjutnya akan dibawakan teman saya. Baik, dipersilahkan oleh Irawati untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, pengaruh badan eksekutif. Di sebagian besar negara dengan sistem multipartai, sebagian besar wewenang untuk membuat kebijakan ada pada badan eksekutif. Para politisi terpilih yang menjadi Perdana Menteri atau Presiden dan para menterinya. Kelompok ini sering disebut kabinet atau anggota terpilih badan eksekutif didukung oleh birokrat dan pegawai negeri yang menjadi penasihat sekaligus menerima petunjuk dari para menteri. Dibandingkan dengan badan legislatif, badan eksekutif atau kabinet memiliki sumber daya konstitusional, informasional, keuangan, dan personal yang jauh lebih besar. Kabinet berwenang untuk memerintah negara dan memiliki kewenangan tertinggi untuk memulai dan menerapkan kebijakan. Peran kepala negara. Di negara-negara miskin yang pemimpin politiknya bersifat pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,
karena tidak berjalannya pengawasan konstitusional terhadap badan eksekutif. Sebagian besar keputusan yang menyangkut kebijakan-kebijakan besar akan berada di tangan kepala negara. Pengambilan keputusan berada di tangan sekelompok kecil menteri yang dipilih oleh kepala negara dari antara anggota kabinet karena mereka sangat memihak tujuan dan langkah-langkah kepala negara. Oke, selanjutnya kontribusi birokrasi. Para pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan sistem pemerintahan disebut pegawai pemerintah atau pegawai negeri. Meski disebut sebagai pegawai dari para politisi, peran mereka lebih dari sekedar bertugas untuk menjalankan proses kebijakan di banyak area kebijakan. Ada banyak sekali fungsi yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif, yang membuat mereka harus mendelegasikan sebagian dari tugas-tugas tersebut pada para birokrat yang akan melaksanakan tugas-tugas tersebut atas nama mereka. Pegawai pemerintah juga memiliki pengaruh karena keahlian, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Sementara para menteri dan pemerintahan terus berganti. Sebagian besar birokrat tetap pada posisinya untuk menjaga kelangsungan sistem pemerintahan. Kewenangan birokrasi yang berhadapan-hadapan dengan para politisi berbeda dari negara ke negara, dari waktu ke waktu, dan dari sektor kebijakan satu ke sektor kebijakan lain. Adapun kedudukan Menteri Kesehatan, masing-masing organisasi akan memiliki kepentingan yang berbeda untuk beroperasi. Departemen Keuangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya dialokasikan di antara berbagai departemen yang berbeda sesuai dengan prioritas pemerintah, sementara satu departemen khusus seperti Departemen Kesehatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan sektor kesehatan mereka dapat terpenuhi sebagaimana mestinya ketika keputusan telah diambil. Terkadang masing-masing departemen bersikukuh mengenai apa yang mereka anggap sebagai kontribusi yang layak bagi anggaran pemerintah. Sebuah departemen kesehatan mungkin memiliki divisi-divisi yang berhubungan dengan bentuk-bentuk utama sistem kesehatan seperti rumah sakit, layanan kesehatan dasar dan kesehatan masyarakat, juga divisi-divisi medis, keperawatan dan penasihat profesional lain yang melintasi divisi-divisi ini. Kemungkinan ada juga kementerian atau otoritas kesehatan yang terpisah di tingkat regional atau kabupaten yang mungkin tidak banyak berperan dalam pengidentifikasian dan perumusan kebijakan, namun berperan penting dalam penerapan kebijakan, tergantung tingkat desentralisasi dalam sistem pemerintahan. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Hubungan dengan departemen lain. Di semua negara, tidak hanya di negara yang departemen kesehatannya berstatus rendah, departemen lain dan kebijakannya mempengaruhi kesehatan cenderung untuk menjadi lebih asyik dengan pokok-pokok persoalan kebijakan sektoral mereka sendiri daripada memusatkan diri untuk berkontribusi pada seperangkat luas kebijakan kesehatan pemerintah. Jadi, departemen yang bertanggung jawab atas sektor-sektor seperti sumber daya alam, pertanian, dan terutama pendidikan memiliki tujuan tersendiri yang ingin mereka capai dan mereka bertanggung jawab penuh untuk mencapainya. Akibatnya, mereka mungkin tidak terlalu memprioritaskan dampak kesehatan dari keputusan-keputusan mereka terhadap manusia. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih, langsung saja saya akan membawakan materi profesional versus nasihat dari sumber-sumber lain. Satu ciri penting dari kesehatan terletak pada relatif tingginya status para penasihat utama. Mereka mempergunakan dan membeli nasihat-nasihat teknis dari dokter, perawat, ahli farmasi, dan tenaga-tenaga profesional lain. Di banyak negara, isi dalam Departemen Kesehatan sebagian besar adalah profesional di bidang kesehatan dokter. Konflik di antara para profesional yang berstatus tinggi dan birokrat lain sangat mungkin terjadi. Apabila Menteri Kesehatan adalah seorang dokter, kemungkinan akan ada ketidakcocokan antara profesional dan tujuan-tujuan lain. Saya serahkan kepada Baik, adapun integritas keislaman dari pemerintahan proses kebijakan pada Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi,
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, adapun maksud dari dalil di atas, firman Allah ini memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog dengan suatu kebijakan atau polisi dan penyampaian lisan yang benar sehingga berlangsung sebaik mungkin. Nah, Al-Quran juga pada hakikatnya adalah sebuah kebijakan, yakni kebijakan Allah yang diturunkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran berisi pedoman atau Al-Huda yang memberikan petunjuk, tuntunan, panduan, dan arahan bagi seluruh kaum mukminin untuk menuju ke jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditunjuk Allah untuk menuju surga. Nah, itulah mungkin materi yang dapat dipaparkan oleh teman kelompok saya. Nah, adapun kesimpulannya yaitu pada materi ini berfokus pengaruh yang dimilikinya dalam proses kebijakan, sementara perumusan kebijakan biasanya mencakup pertimbangan akan berbagai kepentingan, meskipun diarahkan oleh asumsi-asumsi ideologis pemerintahan yang sedang berkuasa. Bagaimana ini bisa terjadi sangat bergantung pada jenis badan-badan pemerintahan atau undang-undang suatu negara. Pada materi ini mempelajari peran badan-badan pemerintah yang paling dianggap terlibat secara langsung dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan, badan legislatif dan badan eksekutif, birokrasi, dan badan yudikatif. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an wa ilaihil wakil. Tsumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.